Lalu bagaimana pantauan harga tahu dan tempe di pasar tradisional? Apa kemudian tanggapan para pembeli dan pedagang? Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang yang saat ini berada di Pasar Pela Mampang. Desi, selamat siang. Seberapa besar kenaikan harga tempe dan tahu di sana? Ya, selamat siang Elvira. Betul sekali tingginya ketergantungan kita terhadap kedelai impor yang kita tahu sekitar 80% sampai 90% banyaknya itu membuat harga tempe maupun tahu yang berbahan dasar kedelai itu mengalami kenaikan. Bukan karena kedelainya yang naik signifikan, tetapi karena faktor tiga hal. Yang pertama, tingginya harga nilai tukar rupiah kita. Pada hari ini saja tadi saya cek bahwa rupiah kita sudah melemah menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika. Kemudian juga transportasi yang juga tinggi biayanya yang menyebabkan tingginya biaya logistik pengangkutan kedelai itu sendiri sampai ke daerah terpencil. Dan yang ketiga tentunya harga plastik yang dikeluhkan oleh sejumlah pedagang manapun, Elvira, termasuk pedagang tempe dan tahu yang memang sangat-sangat bergantung dan membutuhkan plastik untuk pengemasannya. Saya sudah ada di Pasar Pela dan saya sudah bersama beberapa penjual tempe dan tahu gitu ya Elvira ya, yang memang mereka mengeluhkan tingginya harga kedelai tersebut. Saya mau coba ajak ngobrol salah satu pedagang. Halo Bapak, izin boleh tanya namanya siapa Pak? Pak Rasidi. Pak Rasidi. Iya. Oke. Pak Rasidi, saya lihat jam segini masih jualan tempe nih Pak, dan masih ada beberapa yang belum terjual. Mau tahu nih Pak, tempenya itu mengalami kenaikan nggak sih Pak? Kalau kenaikan sih enggak, tapi produksinya kita ibaratnya kurangin, ibaratnya kan bikinnya lah diakal-akalin sendiri. Oke. Iya. Pak, kalau dari sentra produksinya sendiri, dengar-dengar kenaikan harga kedelainya itu berapa sih Pak? Ya minimal tuh per kintalnya tuh di tempat itu sampai 100.000, belum sampai di rumah loh, belum sampai transport lagi. Kalau sampai transport lagi ya 100 lebih. Dari yang tadi berapa Pak? Ya dari tadinya yang 1 juta, sekarang 100.100.000. Ya kalau nah udah itu buat bungkusnya kayak plastiknya. Yang dulu paling 34, 35, sekarang 55. Berapa persen tuh kenaikannya? Tolong dong Pak pemerintah tuh didengerin keluhan dari UMKM, gimana caranya bisa diatasi. Buat ke pembeli sendiri Pak, Bapak sendiri menaikkan harga jual nggak sih Pak untuk tempe-tempenya ini Pak? Kalau kenaikan sih enggak, tapi ya siapa pembeli itu sudah tahu kalau harga itu sudah mahal semua. Ibaratnya kalau aku ngomong harga sekian, ya langsung bayar, enggak. Umpamanya aku harga sekian, dia enggak nawar. Oke, harga jualnya berapa Pak? Ya aku jual 7.000. Ya ada yang ya ada yang 8.000, ya ada 7.000, minimal itu 7.000. Iya. Itu nggak naik ya Pak ya? Enggak, tapi ya produksinya diakal-akalin lah. Diakal-akalinnya seperti apa Pak? Ya umpamanya kan biasanya dikurangin, umpamanya peletannya biasanya ini ya dikurangin lagi, kayak gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Rasidi. Ya, Elvira, kalau misalnya saya lihat tadi ya, saya amati bungkusan tempe ini memang tidak terlalu padat seperti itu ya. Dan memang sejumlah pedagang mengaku ukurannya diperkecil supaya harganya bisa tetap dijual di harga Rp7.000 sampai Rp8.000 dan bisa terjangkau oleh konsumen. Memang kalau saya perhatikan di sini bulir-bulir putihnya itu juga bulir kedelainya maksud saya tidak terlalu padat, namun masih bisa cukup oke lah gitu ya untuk bisa kita mendapatkan tempe yang berkualitas seperti ini. Nah, ini siasat dari pedagang katanya diperkecil ukurannya dari sentra produksi. Dan juga uniknya kan memang kalau kita beli tempe itu ukurannya bisa nggak mesti beli segini, bisa dibagi dua sehingga harganya mungkin Rp5.000 ataupun dibagi sepertiga harganya bisa jadi Rp3.000 seperti itu. Nah memang tidak hanya tempe Elvira, tahu juga memang mengalami kenaikan karena bahan dasarnya yang merupakan kedelai juga itu mengalami kenaikan. Di sini pedagangnya menghilang, Ibu Sundari tadi yang sudah saya wawancara sebelumnya. Namun untuk tahu-tahu Bandung seperti ini, Elvira, itu ukurannya diperkecil menurut beliau. Di mana yang tadinya ini ukurannya agak besar-besar, itu menjadi kecil-kecil seperti ini untuk ukuran satu bungkusnya itu seharga Rp10.000. Begitu juga dengan untuk tahu kuning seperti ini ukurannya tadinya tidak sekecil ini, tapi diperkecil untuk mendapatkan harga
harga yang terjangkau. Nah, yang ini yang merupakan dibilangnya tahu-tahu putih seperti ini yang lebih fluffy atau empuk gitu ya. Ini ya tadinya ukurannya tidak sekecil ini Elvira, diperkecil dengan harga jual tetap Rp6.000 supaya bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, tadi saya juga tanya ke beberapa pedagang yang menjajakan makanan-makanan tempe dan tahu. Mereka mengaku memang belum mengalami kenaikan harga, Elvira. Masih di harga yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun, mereka mengetahui bahwa dan diinformasikan oleh para pedagang bahwa ini sebenarnya sudah mengalami kenaikan harga kedelainya. Namun, diperkecil ukurannya supaya bisa tetap terjangkau oleh para pembeli. Sehingga kita bisa menjangkau harga tersebut dan bisa tetap dibeli oleh konsumen. Namun, hal yang paling dikhawatirkan adalah jika kenaikan harga kedelai ini akan berangsur terus gitu seperti itu ya dalam jangka waktu yang lama. Dikhawatirkan harga tempe tidak lagi 7.000 8.000 mungkin bisa menyentuh lebih tinggi lagi di atasnya karena faktor-faktor tadi selain karena BBM yang membuat transportasinya menjadi lebih mahal dan biaya logistiknya meningkat dan juga yang kedua adalah harga plastik itu sendiri. Harga plastik meningkat dari yang 37.000 menjadi 55.000 di sekitar 400 lembar kantong jumlahnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan dan kemarin juga beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu saya sempat bersama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa tidak perlu khawatir bahwa harga tempe, tahu, kedelai itu tidak akan mengalami kenaikan karena kita impornya dari Amerika seperti itu. Namun dikhawatirkan kecemasan tersebut ternyata terbukti bahwa sekarang harga tempe dan tahu tersebut mengalami kenaikan di tingkat konsumen dan kita berharap semuanya tentu ini dapat menemukan solusi yang terbaik agar kenaikan harga tempe dan tahu ini tidak berangsur lama ataupun lebih signifikan tingginya sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Elvira. Desi, terima kasih. Menarik tadi ya, apa yang harus dilakukan menyiasati agar tetap laku dijual tahu tempe, daya beli masyarakat juga saat ini kita tahu posisinya kurang baik begitu ya, tapi harapannya tadi seperti Desi sampaikan bisa ada solusi jalan keluar sehingga masyarakat bisa menikmati tahu dan tempe dengan harga yang mungkin saat ini sedikit naik, harapannya tidak terlalu naik nanti. Desi terima kasih dari Mampang, Jakarta.